Umumnya apa yang di sini dibahas, meditasi, self mental recovery, healing ya, mindfulness, holistic, yang memang membantu mengalami diri sejati untuk takdir hidup terbaik itu panjang sebenarnya. Mulai dari blueprintnya, bagaimana cara kita mengenal diri, terus tipe kita, kalau dihubungkan dengan blueprint, terus jiwa, jiwa tuh dalam artian kesadaran personal kita, baru nanti identitas, nah, apakah selaras gitu. Jadi misalnya kalau aku ulangi ya, tadi kan umumnya nih kalau setiap live ada nih tulisan memfasilitasi meditasi. Oke, praktek meditasi itu sendiri banyak. Prakteknya, bukan pondasinya. Selama pondasinya nggak tepat, praktek apapun meditasinya bisa salah. Ya, makanya di sini dari awal, dari yang semenjak dibahas pada hari Rabu ataupun yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum ada program hari Rabu, yang mungkin pernah ikut programku yang 21 hari itu, akan ada pembahasan meditasi. Ya, meditasi yang kita itu bukan pelaku meditasinya. Nah, setelah kita nanti terjun, masuk kembali ke yang meditasi, berarti ada intensi. Baru niatnya di situ apa? Nah, ketika ada niat, ada intensi, baru meditasinya digunakan untuk apa? Meditasi ketenangan, meditasi healing, penyembuhan, atau apapun, meditasi kekosongan. Nah, tapi itu semua jangan sampai dari pondasi yang keliru. Ketika meditasi dari pondasi yang keliru, ya akan pelarian. Selanjutnya diikuti dengan recovery, healing, ya itu otomatis ya. Ada banyak sekali terapi atau metode-metode untuk healing, yang mana healing terapi ini sendiri nggak boleh terus-terusan. Apalagi seumur hidup, nggak boleh. Ya. Nanti terjebak di pelarian, di hanya me-clearing, ya, hanya pembersihan, aku ingin menerapi diri sendiri, sampai nggak selesai. Cari-cari guru, spiritual, dan lain sebagainya. Nggak akan selesai. Nah, ketika udah selesai nanti dengan pondasi yang tetap, yang permanen, kesadaran, mau meditasi, mau recovery, mau mindfulness, mau yang holistik, kesatuan, keselarasan ya, itu bebas. Ada satu lagi yang juga perlu dipahami atau perlu dikenali, yaitu blueprint, cetak biru. Nah, kita pada malam hari ini ya, kita mulai dari jam 9. Kenapa? Karena aku kemarin terbiasa dari yang jam 9. Oke, nanti mungkin sebelumnya dari awal ya, dari jam 8. Jadi jam 8 biasanya jam 9 selesai atau sampai jam 9 lewat gitu ya. Tapi kita mulai jam 9 is okay. Jadi mungkin biar lebih panjang sampai jam 10 ya malamnya. Mungkin ada teman-teman yang silakan mau beristirahat, silakan. Ya, selamat malam, selamat bergabung Kak Ruli Purwa. Kita akan pada malam hari ini urutannya mengenal dulu istilah-istilah dari pemberdayaan diri atau pengembangan diri. Oke ya? Istilah-istilahnya agar tidak kayak asing. Setelah itu, baru kita bahas manifestasi non-linear. Nah, sebelum bahas manifestasi non-linear, ada yang namanya manifestasi linear. Itu semua kita akan bahas. Urutannya dari pertama kita bahas blueprint, ya, cetak biru kita. Ya. Yang kedua adalah jiwa kita yang terlibat langsung dengan emosi. Ya. Setelah emosi ini selesai, setelah katakanlah selesai dengan nanti pembahasannya, definisinya akan kita bahas. Barulah nanti kita ke manifestasi linear, tapi belum maksimal, baru ke non-linear. Dan prakteknya. Terakhir baru kita prakteknya. Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja. Selamat malam buat yang baru bergabung atau yang belum kenal saya. Perkenalkan, namaku Fernando Perlian Adam. Jadi akhir-akhir ini aku sering banget menggunakan tubuh untuk meditasi Kundalini. Nah, itu ada satu lagi meditasi Kundalini. Jadi tubuhku tuh hangat terus. Ya. Jadi hangat, kadang keringetan gitu. Ya. Nah, namaku Fernando Perlian Adam. Biasa dipanggil Nando. Ada yang panggil Fernando.
ada yang manggil Ian dari Brilliant ya, Ian, ada yang manggil Adam. Selama kurang lebih 10 tahun, lebih dari tahun 2015, aku sudah berkutat di dunia pengembangan diri, hipnoterapi lebih tepatnya, NLP, Neuro Linguistic Programming. Di hipnoterapi ada sertifikasinya ya, nama sertifikasinya gelar non-formal, yaitu Certified Hypnotherapist dan Advanced Mastery di Hipnoprana. Nah, jadi ada basic pengalaman ya, atau pondasi kurang lebih ya, dengan pengalaman kurang lebih mungkin secara besar garis panjangnya itu kalau dari awalnya 10 tahun, tapi praktek kayak padatnya gitu ya, itu mungkin 3-4 tahun. Untuk memberikan jasa kepada klien maupun juga pengembangan diri bagi diri sendiri. Karena sebelum ke orang lain, pastikan ke diri sendiri. Nah, setelah makin lama makin menyadari, oh ternyata memang ada juga beberapa hal yang banyak sekali perlu ku sadari atau ku selaraskan. Dengan apa? Selaras itu dengan apa? Akan kita bahas. Oke, itu dulu perkenalanku. Jadi kurang lebih di sini ya, ada yang mungkin kayak cuap-cuap aja Fernando ini. Aku bisa bahas dari sisi keilmuannya, dari sisi gelar non formalnya, atau dari sisi legitimasinya. Maka kedepannya juga, kalau misalnya kita sudah selaras, sudah lebih enak dalam versi sharing tentang kesadaran kelimpahan, itu juga ya udahlah, di skip aja kayak perkenalan-perkenalan gitu. Karena ada beberapa hal yang sampai, mungkin ya, dulu tuh sampai masih awal-awal gitu juga kelihatannya kaku ya. Sampai ditanya gitu, apa yang kaku akunya? Akunya kayak kelihatan kaku. Awal-awal kan kaku banget ya. Awal-awal live gitu. Nah, ditanya gitu. Izinnya sampai sampai segala macam tuh ditanya izinnya, SK-nya gitu. Ya udah, ku keluarin aja gitu, ku tunjukin aja. Nah, padahal kan nggak harus juga, nggak wajib, ngapain juga gitu kan. Nah, jadi teman-teman, di sini juga disclaimer aku adalah, tolong jangan percaya saya, tapi percaya kepada diri Anda sendiri. Itu disclaimer-nya kesadaran. Jadi apapun ya yang berada di dalam layar Anda, tayangan di penglihatan Anda, pendengaran Anda, perasaan Anda, itu adalah objek. Fernando adalah objek Anda. Ya, perkataannya, ya, labelnya itu adalah objek Anda. Maka sebenarnya semua orang itu sedang memantulkan apa dari cerminan batinnya sendiri. Ketika benci, sebenarnya benci itu ada di mana kebencian itu? Nggak suka gitu. Kebencian itu bukan terhadap di objek, tapi di rasa yang terpantul lalu melabeli objek gitu. Karena ini penting, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini ya, karena kita akan membahas manifestasi non-linear. Ini penting untuk bisa dipraktekkan dan semoga setelah dari sini memang benar-benar bisa diterapkan. Setelah diterapkan ya maju aja, berkembang, bertumbuh hidupnya, termanifest gitu. Tapi selama ini disclaimer-nya belum disadari, itu akan sulit. Kenapa? Karena ini penting, banyak orang yang praktek tapi tidak menyadari esensi dalaman batinnya, akhirnya prakteknya gagal, lalu menyalahkan teknik dan prakteknya, otomatis yang terjadi apa? Tambah ditimbun, tambah dipendam lagi emosinya, pikirannya, sehingga hidupnya akan semakin menderita. Makanya, yang paling utama dalam pembahasan kesadaran, kita mengingat esensi kita. Itu aja, ruang kita sebagai ruang kesadaran. Selama kesadaran ini tidak pernah kita sadari, segala hal, baik prakteknya, pelajarannya, terapinya, tekniknya, itu objek. Termasuk segala tayangan fenomena yang terjadi dalam hidup Anda, dan ini juga. Oke. Berhubung tentang, ya, ini ada hubungannya dengan kenapa teman-teman di sini mungkin ada yang bergabung di sini. Saya yakin teman-teman yang ada di sini nggak mungkin
NPD lah ya, nggak mungkin narsistik. Kita pakai contoh ini biar gampang. Ada teman-teman yang ada di sini, terus ada di luar sana yang mungkin NPD, narsistik gitu ya. Narcissistic Personality Disorder, itu udah NPD. Nah, ketika kita berbicara dari sudut pandang ini, jiwa atau kesadaran, ada orang-orang yang memang sudah bersedia menerima perubahan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang sama sekali nggak peduli, karena dia hanya menjadi vampir bagi orang lain. Nah, hubungannya dengan apa ini? Ya ini dengan karma. Kalau di kesadaran, iya pendaman emosi. Gitu aja, perbedaan bahasa yang sebenarnya punya efek sama. Karma, teman-teman ya. Kenapa sih? Contoh gini, ada orang, ini akan baru baca-baca nih di threads itu ya. Ada orang, tolong aku sudah disiksa sama suamiku. Gitu. Selama kurang lebih bertahun-tahun. Lalu baru chatting gitu kan. Oke, tadi aku baru cerita referensiku. Ya, aku perkenalan di awal, aku seorang hipnoterapis. Sudah kurang lebih 10 tahun. Nanti aku coba chat ini lagi. Ceritakan lagi, tapi aku mau ini dulu. Mau masukin dulu. Tadi cerita yang... Sampai mana tadi? Sampai cerita yang di thread. Nah, di thread, itu kan banyak cerita. Termasuk Hawkins, ya ada David Hawkins. Gurunya David R. Hawkins, siapa lagi? Hal Dawkins. Ya kan, Lester Levinson, ya itu ada. Itu salah satu keilmuan namanya Sedona Method. Yang juga tabel skala power and force. Tapi itu baru sekian kecil. Itu teknik. Itu metode. Oke? Jangan fokus di situ dulu. Coba fokus pada apa yang kusampaikan pada malam hari ini. Ini penting. Ini sangat penting. Bahkan kalau misalnya ini dilewatkan, ini nanti yang nggak paham. Semua yang akan kubahas pada malam hari ini, mohon disimak dari awal sampai akhirnya. Ini sangat penting. Karena judulnya ini sangat powerful, manifestasi non-linear. Dari sini, pulang dari sini atau ya, ketika sudah selesai dari pertemuan ini, kurang lebihnya Anda paham manifestasi dan bisa mempraktekannya. Sampai cerita tadi lagi ya. Seorang istri sudah bertahun-tahun, katakanlah menjadi korban KDRT di rumah tangganya. Bercerita bahwa, oh, suaminya zolim, jahat gitu ya, nggak ngasih nafkah, dan dipukuli. Sampai bertahun-tahun. Coba teman-teman di sini, kalau dengar mungkinnya emosi dan lain sebagainya. Ada satu sisi di mana Anda sebenarnya boleh emosi, tapi juga perlu sadari emosi, tapi kita bahas sih yang menjadi korban itu. Pertanyaannya gini, sudah bertahun-tahun ini, ya, solusinya kan kita tahu sebenarnya apa? Solusinya tahu kan? Satu kata kan? Cerai. Tapi kenapa nggak dilakukan, teman-teman? Kenapa nggak dilakukan? Dan ini banyak terjadi sama orang, banyak sekali. Baru satu contoh kasus tadi. Itulah karma, teman-teman. Karma tuh begini. Dalam artian, dalam kesadaran, itu cuma dua jalur. Free will dan takdir. Free will, kehendak bebas. Takdir, itu yang nggak bisa diubah. Kayak udah tertetapkan. Padahal dua-duanya ini adalah kesadaran. Jalur yang satu kesatuan. Kalau sudah selaras, itu free will, kehendak bebas. Aku maunya Tuhan, Tuhan maunya aku. Tapi ada yang seperti kena karma. Nah, kita bahasnya karma buruk lah. Kalau karma baik kan udah pasti kayak baik, kita untung. Tapi karma baik itu udah otomatis selaras saja. Nah, kadang nih yang lebih difokuskan pada kebanyakan orang tuh karma buruk. Nah, tadi kan, satu kata cerai. Pertanyaan udah bertahun-tahun. Ini kayaknya udah 6 tahun. Kenapa nggak mau cerai? Berarti dia memang, pertama, dihilangkan kemampuan atau keberanian atau membuat keputusan untuk meminta cerai, ya kan? Jadi kesadarannya tuh hilang, kesadaran untuk memilih itu hilang.
Jadi munculnya ketakutan-ketakutan aja. Yang kedua, kalaupun sadarnya pelan-pelan naik tingkat. Oke? Ini pertama tadi, nggak punya keberanian, nggak punya kesadaran, memutuskan bahwa aku harus bercerai. Yang kedua, ya, kalaupun kesadarannya naik, misalnya cerai, itu masih sedikit demi sedikit. Nah, itu karma. Jadi harus dibayar. Kenapa naik sedikit demi sedikit? Karena masih banyak aku liatin kasus-kasus, contoh-contoh, ketika misalnya dia bercerai, katakan dia bercerai. Siapa yang disalahin? Suaminya, mantan suaminya, orang lain terus selama beberapa tahun, bahkan mungkin bisa seumur hidup. Atau yang kedua, dia nyalahin dirinya sendiri. Teman-teman, poin penting yang kusampaikan di segmen pertama ini, selama masih ada menyalahkan ke diri sendiri atau ke orang lain, itu masih harus bayar karma. Silahkan, kalau misalnya masih mau melakukan itu ya silakan. Itulah pentingnya sadar sebagai kesadaran, bahwa kita yang benar-benar memilih realitas kita sendiri, menjadi kreator. Nah, masalahnya bagaimana? Kenapa banyak yang nggak sadar untuk di sini? Di posisi kreator. Nah, itu dia. Berarti ada sebuah landasan yang selama ini keliru di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Entah membenci orang lain, entah datangnya sebuah kejadian-kejadian hidup. Ketika sudah benar-benar sadar bahwa kita adalah pencipta, kreator dari jalur kehidupan ini, nggak ada lagi karma, selesainya di situ. Tapi, ini juga yang berhubungan dengan posisi kita. Posisi kita lahir dari mana? Dari siapa? Cetak biru kita apa? Apakah dari cetak biru kita itu cocok dengan gaya belajar ini, gaya belajar si A, si B? Nah, contoh, sebelum kita masuk ya ke cetak biru, kita harus masih tegaskan dulu dari posisi yang merasa jadi korban, ya, yang mungkin masih menyalahkan. Selama masih berada di posisi itu nggak akan selesai-selesai, apapun yang terjadi. Ketika kita hidup, yang terjadi, mau berpasangan, mau memilih pasangan, mau ini. Ya, cara tahu cetak biru gimana, Mas Nando? Terima kasih, Kak Sitaku. Ya, sebenarnya habis ini kita bahas ya. Tapi dari sini kita harus pelan-pelan menyadari kalau misalnya kita punya trauma, kita punya kebencian, yang tadi mungkin masih menyalahkan orang lain, terus nanti masuk lagi ke menyalahkan diri sendiri, kenapa aku begini, kenapa begitu, disadari sampai netral. Kalaupun nggak netral, dibiarkan lewat. Tuh, jadi sebenarnya karma itu bukan pembahasan yang dibahas, dia hukum otomatis. Oke? Ketika dia sudah otomatis, dia akan terjadi mau nggak mau harus dibayar. Maka setelah sadar, sebagai kesadaran, kalau kita benar-benar praktek sadar, lenyap, karma lenyap, nggak ada lagi cerita tentang itu. Masalahnya pikiran selalu kan, ketika orang bahas karma, diputerin lagi, nggak akan selesai. Oke ya, selesai, baru kita bisa mulai ke seterusnya, sampai dari sini, blueprint, cetak biru, sampai ke manifestasi non-linear. Oke, siap ya? Blueprint, cetak biru, itu banyak sekali metodenya. Aku sendiri punya metode khusus, namanya TESH, yaitu metode khususku. Rata-rata semua memakai tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta jam biasanya. Tapi tanggal, tahun, bulan, lahir itu udah cukup. Ada beberapa, bentar ya, ada beberapa metode ya dari setiap culture ya. Cina, Baze ya, ada juga yang Jyotisha, Vedic, ada juga Human Design, ya. Ada beberapa yang terkenal tuh Baze.
Human Design, sama Jyotisha. Nah, biasanya yang kupakai, sama satu lagi, Matrix Destiny. Biasanya yang kupakai itu Matrix dan Human Design. Nah, kita coba pakai di pembahasan pada malam hari ini, Human Design. Human Design itu ada 5 tipe. 1 generator, 2 manifestor, 3 manifesting generator, 4 projector, 5 reflektor. Nanti aku bahas satu-satu pelan-pelan, tapi aku coba ini jawab dulu. Adakah istilah karma luhur dan kesadaran, Mas? Begini, apakah karma itu dibahas dalam kesadaran? Ketika berwujud jiwa, ya, itu nanti dibagi 2. Karma dari kehidupan masa lalu dan memang karma leluhur. Nah, itu jadi 2. Tapi kalau kita udah sadari, itu nggak ada, lenyap. Tetapi paradoksnya adalah sebagai manusia, ya, kan gini nih, kita kesadaran segala macam, tapi kan kita juga lahir biologis, pasti ada orang tua, ada bapak, ada ibu kan. Itu berarti kan secara biologis aja ada pembahasan. Gak mungkin tiba-tiba kayak boom, tiba-tiba ada Fernando sini, halo hadir gitu kan. Ada gitu, ada dari isi yang lahir dari kekosongan. Yang kekosongan itu berwujud dan akhirnya jadi cerita, skenario. Maka pembahasan daripada kesadaran, ya, ketika kita mau telisik, didetailkan, itu kan tanpa batas, yang hanya bisa kita sadari dari posisi-posisi yang kita jalani. Nah, salah satunya adalah dari karma leluhur sama karma kehidupan masa lalu. Itu. Kenapa ini terjadi? Ya, karena kita satu kesatuan, keutuhan. Yes. Kita itu keutuhan, kita ketuhanan. Oke? Karena kita keutuhan, maka ya ada garis leluhur, ada kehidupan. Itu semua saling terhubung. Ya, masalahnya pikiran yang merasakan keterpisahan pasti akan menganggap terpisah, aku, kamu, kamu. Aku, kamu beda. Selesai tuh dari situ. Kalau udah mentok di situ, itulah kenapa perang terjadi, kekeosan, kekacauan terjadi. Karena merasa hanya ada aku, kamu, kamu beda sana. Ya, rasisme terjadi, macam-macam kan. Di situ sukuisme apa kalau suku aku kan sering banget disukukan ya, misalnya aku nggak sebut nama sukunya, intinya misalnya kalau bahasanya logatnya aku bertemu gitu terus nggak sama gitu ya, aku di ini kan kayak dirasisin, apa sih bahasa untuk suku tuh gitu ya. Nah, jadi sadari bahwa kita itu satu kesatuan. Apapun yang kita lakukan juga itu berdampak pada keturunan, yang mana keturunan itu kalau dari versi kesadaran ya aku yang mewujud di versi keturunan kan. Tapi kalau kita terpisah ya, dan terpisah dari segala keutuhan itu ya bukan dari dasar cinta. Kan masalahnya kita bisa lihat bahwa banyak sekali manusia yang merasa terpisah dari banyak hal. Disitulah butuhnya kesadaran, wisdom, kebijaksanaan, bahwa memang kita punya keturunan ini adalah tanggung jawab kita, tapi ketika ego keterkesannya terlalu lekat hanya kepada keturunan kita, yang lain gitu. Nah, itu perlu kesadaran, itu perlu connect, ya, ketangkasan dalam kesadaran. Itu mau praktek. Oke? Ada lagi nggak? Tapi kalau murni, benar-benar di prakteknya, kesadaran gitu ya, ya nggak usah lagi fokus atensinya pada karma, pada pendaman emosi. Ya cukup disadari dan dipraktekkan. Nah, praktek kesadaran dan pondasi dari perjalanan ini aja panjang, bisa mungkin bertahun-tahun, ya kan? Tanpa nyebutin bahas karma yang lain sebagainya. Cuma praktek kesadaran. Apalagi kalau mau bahas tambahannya seperti belajar istilah-istilah karma, itu ya silahkan. Namun di sini kita hanya sebagai referensi, lalu kita ya sebagai struktur di pikiran, oh cerita dan skenario-nya begini, lalu apa nanti ke depannya. Itu yang kita bahas di sini ke depannya. Kalau kita mengenal, ya tadi kan,
Oh, dari blueprint, lalu jiwa, clearing ya, pembersihan, baru ke manifestasi linear, baru endingnya manifestasi non-linear, setelah itu praktek. Oke? Oke, jadi blueprint dulu nih, blueprint. Nah, simpelnya ada 5 tadi. Ingat generator, manifestor, ada 5 tipe ya. Manifestasi generator, manifesting generator, 4, projector, 5, reflektor. Paham mas, secara DNA kita terhubung dengan yes, terhubung. Ya segala satu terhubung karena kita satu, bukan dua, kita satu sebenarnya utuhnya. Ya, tapi untuk merasakan satu ada dualitas di sini. Ini yang sering dibahas di spiritual sama kesadaran. Untuk mengalami makanan enak ada aku dan ada makanan, gitu kan? Jadi untuk mengalami, tapi kebanyakan dari egoisme yang itu juga sebenarnya nggak salah dari skenario-nya ketuhanan kan. Jadi kita cukup pada posisi dan atensi kita di sini saat ini yang sedang menjalani, diperjalankan di kehidupan ini. Yang aslinya memang satu. Secara DNA juga terhubung. Baik, tadi kalau misalnya pakai blueprint, ini kita pakai blueprint di ilmunya human design. Aku sendiri punya ini ya, punya metode sendiri ya. Itu metode lokalku. Namanya TESH ya. TESH. Itu gabungan dari ilmu psikologi, hipnoterapi, neuroscience, energi, prana, sumber daya, sumber digital, apa lagi itu ya? Ada 2 lagi aku lupa. Ada gabungan itu, terus punya metode sendiri dalam membentuk sebuah tipe. Ada 9 tipe. Nah, 5 tipe tapi ininya sama seperti human design tapi beda bahasa aja. Sama beda konsep. Terus nanti ada 1 tunggal gitu. Nah, kalau human design rata-rata bentar kok aku ini ke pancing komentar tanya lagi ciri-ciri kita telah terlahir kembali dari masa lalu bisakah dipelajari kesadaran personalnya yang biasanya lebih terasa. Ini agak panjang sih. Terlahir kembali dari masa lalu karena pasti masih ada bawaan secara DNA dan juga secara ini. Ceritanya tuh skenario-nya nggak perlu kita terlalu detail, tapi ada sebuah kesadaran yang tahu bahwa aku taunya pun bukan sekedar tahu ya, tapi mengalami. Aku sedang menjalani kembali kehidupanku. Nah, itu praktek itu ini sih. Apa ya? Kalau dikatakan pakai pikiran tuh jadi bias. Nah, intinya ada sih, ada satu hal yang membuatku aku ya, membuat aku, bukan si Fernando, tapi akunya Anda itu. Aku tahu bahwa oh ini tuh masih ada perjalanan entah mau dimaknai belum selesai atau jalan kembali atau hidup kembali, it's okay, tapi itu nggak penting sih. Yang penting sadari dulu. Balik lagi ke 5 tipe teman-teman, ya. Ada apa aja? Pertama generator, kedua manifestor, 3 manifesting generator, 4 projector, 5 reflektor. Aku nggak bahas reflektor, ini tipenya 1% doang. Intinya apa yang dia inginkan terwujud gitu doang. Tanpa berusaha untuk ke manifestasi non-linear, dia udah gitu. Ada masalahnya bagi reflektor. Ya biasanya dia nabi mungkin. Biasanya orang-orang yang memang khususnya untuk menjaga kestabilan realitas reflektor itu. Selama dia nggak sadar posisi dia sebagai reflektor, ya hidupnya berat sih, kacau sih ya. Biasanya yang paling banyak dibahas tuh 4 tipe, selain daripada reflektor. Reflektor tuh bagi keilmuan human design tuh cuma 1%. Orang-orang reflektor tuh cuma 1% dari total. Yang paling banyak jelas generator. Aku, Fernando, generator.
Generator tuh orang yang memiliki magnetisme paling tinggi dan paling punya energi karena konsistensinya paling padat. Ketika menjalani kehidupan, ditempatkan dari posisi generator, posisinya itu sangat-sangat konsisten. Yang menjadi generate, penggerak. Penggerak bagi siapa? Bagi manifestor. Nah, manifestornya harus dibantu dalam hidupnya oleh generator. Kelemahan generator sulit untuk mengemukakan, ya, kalau belum misalnya masih ini ya, masih terlalu pure ya dari garisnya, belum benar-benar sadar dari kesadaran. Aku kan generator. Nah, kalau misalnya tipe yang manifestor, dia butuh bantuan generator. Soalnya tipe manifestor itu punya banyak impian, punya banyak ide, tapi sulit menjalankannya. Dia butuh bantuan orang generator. Ya, itu manifestor. Ada tipe ketiga, manifesting generator. Nah, ini tipe tengah-tengah. Dia punya generator, sama dia punya manifestor, tapi nggak stabil. Dia harus distabilkan. Dia harus stabil dengan dirinya sendiri. Kadang bisa jadi generator, kadang bisa jadi manifestor. Kadang paling capek di sini, jadi manifesting generator. Lelah energinya. Nah, ada yang projector. Nah, projector ini, dia agak beda dari 3 tipe tadi, cuma dia lebih banyak ditarik sama ketarik energi-energi. Ya, ketika ketarik ini, bahayanya adalah pakai emosi. Kalau misalnya emosi negatif banget, ya kejadian dalam hidupnya. Kalau tipe projector. Ketika positif, positif. Masalahnya, geraknya sedikit. Orang-orang projector. Geraknya terlalu sedikit. Nah, beda sama tipe generator. Generator geraknya bisa banyak. Tapi nggak sekuat projector untuk urusan manifestasi. Nah, kelima tipe ini, teman-teman, kalau udah urusan di kesadaran, itu nggak berlaku, nggak penting. Membedakannya hanya di cara belajar, cara mengolah energi, ya, dan terakhir itu mungkin ya ini ya, energinya memang harus diselaraskan ke dalam diri sendiri, biar nggak membandingkan lagi. Kalau sudah benar-benar prakteknya secara sadar, sebagai kesadaran. Biasanya kalau kalau tadi bahasan tadi tipenya yang 5 tadi, kalau belum praktek kesadaran, itu ngikutin garis cetak birunya, begitu. Makanya ada yang kadang capek, kenapa hidupku begini-begini terus? Mungkin karena nggak sadar tipe cetak birunya. Kok sulit itu? Nah, coba sadari dulu. Oh, berarti kelemahanku, kelebihanku di sini masuk. Itu. Jadi, teman-teman, poin pada malam hari ini adalah kalian itu tidak perlu terlalu ekstrim dalam belajar sesuatu. Umum aja, seperti belajar kesadaran umum, belajar cetak biru umum, belajar clearing, terapi, pembersihan emosi, trauma diri sendiri umum, belajar manifestasi umumnya aja, vibrasi, law of attraction umum aja. Karena bisa jadi Anda memang bukan tipe yang belajar. Ada tipe-tipe yang memang kalau misalnya aku kan generator, berarti aku tipe yang paling konsisten dalam belajar. Makanya ketika aku belajar benar-benar bisa sampai detail gitu kan. Tapi mungkin tipe reflektor, tipe projector nggak seperti itu. Nggak kuat belajar. Makanya tipe-tipe generator biasanya fisiknya itu lebih kuat misalnya dibanding dengan yang projector. Dia akhirnya butuh kerja lebih kuat lagi untuk menyamakan fisiknya di generator. Kan begitu. Jadi itu juga bergantung pada tipe cetak biru untuk belajar. Bisa jadi belajarnya itu kalau dipaksakan malah nggak sesuai. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah umum, oh tanpa dipaksakan, tanpa diusahakan, nanti ngalami sendiri yang namanya mengalir. Oh tiba-tiba jadi kayak, oh aku lebih suka tanpa ada usaha belajar manifestasi, belajar loa, belajar vibrasi, belajar kesadaran. Nah gitu, jangan dipaksakan. Itu yang utama. Kenapa jangan dipaksakan? Kenapa aku ngomong gini teman-teman? Karena pendidikan kita itu bukan pendidikan otentik. Yang dari kesadaran. Gak usah ngomong kesadaran. Ngomong otentik aja. Dimana setiap manusia itu punya tipenya masing-masing. Di pendidikan kita kan enggak diseragamkan.
bukan sekolahnya. Aku nggak bilang sekolah nggak penting, bukan sekolahnya nggak salah. Aku aja sampai S2 gitu. Jadi bukan sekolahnya, kuliahnya, tapi sistemnya ini tidak secara otentik membangun diri yang personal. Kebanyakan hanya kayak seperti seragam gitu kan. Apalagi ada istilah ya, hmm, apa namanya, bersaing ya, berkompetisi, bukan berkolaborasi. Di mindset bawah sadar aja, akhirnya, oh, aku di dunia yang penuh persaingan. Akhirnya tercipta, karena kepercayaan kolektif udah terjadi begitu, ya terciptalah kapitalisme, kompetisi. Jadi, terlalu ke kiri, terlalu separatis, itu kan separasi tuh, terlalu terpisah dari diri sejati. Itu kan semakin membuat banyak orang tidak berdaya. Apa efek samping dari membuat banyak orang tidak berdaya? Akhirnya melakukan tipu daya, makanya banyak orang melakukan tipu daya. Oke ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Cara belajarnya bisa ikut live begini, atau enggak ya, diskusi. Aku ada grup gratis, silakan masuk, dan di grup situ juga ada beberapa webinar gratis. Adakah istilah takdir dalam kesadaran? Poinnya begini, takdir dan kesadaran tuh seperti koin. Koin, ada belakang, ada depan. Ketika sudah selaras, itu jadi kesadaran, free will, kehendak bebas. Oke? Ketika tidak selaras antara pikiran, tubuh, perasaan, dan kesadaran, itu jadi takdir atau jadi karma. Gitu doang aslinya. Tapi pembahasannya panjang, nggak sesimpel itu. Itu nanti bab sendiri, pembahasan sendiri. Yang kesadaran di versi free will, kehendak bebas, pembahasan satu. Yang di versi takdir, pembahasan satu. Itu aja nggak bisa gabung, itu dua pembahasannya. Nah, simpelnya gitu. Oke? Saya sering meditasi, tapi apa? Lanjut ya. Jadi berarti teman-teman, umumnya kita coba kenali aja diri sendiri lewat tadi blueprint, lewat cetak biru, ya. Anda tipenya apa? Silahkan cek. Kalau tadi aku pakai human design. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri. Sekarang udah ada AI, udah bisa gratis. Udah ada banyak sekali yang menyediakan platform menghitung human design. Cari aja di AI, ya. Ketik berdasarkan tanggal, bulan lahir. Kalau tahu jamnya silahkan isi jamnya. Lalu human design-ku tipe apa? Nanti kelihatan, keluar semuanya. Udah enak zaman sekarang. Gak masalah, silakan ngomong. Gak ada yang aneh di sini. Gak ada yang aneh. Silakan, mau punya pengalaman meditasi apa silakan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng, oke? Sambil kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, memberikan keluh kesahnya, ataupun yang ingin menyediakan apa yang ingin kita bahas pada malam hari ini, selain dari ini, nanti menyediakan apa? Misalnya ingin manifestasi apa nanti, silakan di komen ya. Nanti kita praktek di akhir. Ya, sambil praktek. Saya mana tadi? Sampai teman-teman kalau misalnya udah tahu human design, silakan. Nanti akan lebih enjoy. Oh, ternyata tipeku begini. Tapi sadari kamu bukan tipe itu. Sadari kamu bukan bahwa yang tipe. Human design hanya menyadari bahwa aku sendiri bukan tubuh. Aku ya aku. Aku yang mengamati kesadaran yang tetap permanen. Melihat tubuh bertumbuh, pikiran dan perasaan yang selalu berubah-ubah, timbul dan tenggelam. Saya sering meditasi tapi malah ngaca nggak sadar. It's okay, berarti sedang ada penyelarasan. Nah, aku juga sering ngomong bahwa seksualitas bukan hal yang tabu. Seksualitas adalah hal yang normal, sangat umum, bahkan di kesadaran dan spiritualitas itu menjadi kunci bahwa keselarasan kita dengan tubuh kita sendiri. Ada banyak teknik sendiri untuk bisa selaras. Itu pembahasan di seksualitas saja sangat padat. Jadi kalau misalnya meditasi, ngaceng, berarti kan itu sedang ngalir kan? Sedang dalam posisi yang menikmati tubuh, jadi ngalir. Nah, jadi ngaceng, it's okay. Sebenarnya tinggal disadari apakah nanti terbiasa dengan ngacengnya, terus digunakan untuk apa. Dalam kesadaran sendiri,
ya seksualitas itu bukan mabuk. Ketika misalnya melakukan hubungan seksualitas itu nggak mabuk, tapi sadar. Nah, itu eh, prakteknya cukup berat kalau misalnya enggak benar-benar di keseharian. Itu ada pembahasan sendiri nanti ya. Kalau kita mau bahas yang lebih asik gitu ya, tentang seks gitu ya. Tapi intinya it's okay, malah meditasi, ngaceng ya, nggak masalah, it's okay, benar-benar malah bagus karena prakteknya benar sebenarnya prakteknya benar. Ya, nanti ada praktek lagi, praktek kesadaran, praktek yang sadar di mana energi seksual itu bukan hal yang perlu kayak kita lari, tapi coba semua hal tentang seksual itu kita sadari. Coba kita lihat berapa banyak dari lingkungan kita yang menganggap itu tabu, lalu akhirnya nganggap ini tanpa sadar jadi malah lebih hal-hal yang apa ya, jorok atau porno itu. Padahal itu nggak begitu aslinya. Kita ngelihat dengan mata, kita merasakan dengan tubuh, itu tuh semua harusnya biasa. Kita bisa menggunakan posisi energi ini pada tempatnya. Tapi kan lihat, ketika dogma, doktrin tentang seksualitas ini kayak seakan-akan menghubungi mata kesadarannya kita, jadi aneh teman-teman. Jadi sebenarnya yang aneh itu yang kita lihat sehari-hari di kondisi lingkungan ini. Terlalu banyak kayak misalnya, nafsuan gitu, itu aneh sebenarnya. Padahal kalau di kesadaran, itu semua, bahkan misalnya kalau kita udah terbiasa gitu ya, kita wajar misalnya kita dengan normal misalnya tertarik, suka dengan lawan jenis kita, tapi ada kesadaran yang tetap, yang bukan objek, itu yang benar-benar perlu disadari. Benarkah meningkatnya kesadaran sholat menjadi hambar? Esensi sholat dulu perlu disadari. Esensinya. Terima kasih teman-teman pertanyaannya, karena ketika pertanyaan ini aku bahas satu-satu, nanti materinya kita nggak kelar. Aku coba sedikit aja singkat. Sholat itu kalau dalam kesadaran ada 4 tahapan. Padahal panjang ya, tapi mohon maaf ya. Aku bahas singkat ya. Pertama adalah gerakan ya. Gerakan setiap dari sholatnya. Ya, gerakannya. Yang kedua, ini masuk larut dalam gerakannya. Sadari larut dalam setiap gerakannya. Yang kedua, setiap jeda gerakan antar sholatnya. Ketika ada gerakan ada jedanya. Oke. Yang ketiga, di tahap bahwa ternyata dalam sholat itu kamunya nggak ada. Hanya ada ruang. Dalam sholat, ini masih dalam sholat. Hanya ada ruang. Atau kalau istilah dalam sufi, tasawuf, hanya ada Allah, hanya ada Tuhan. Terakhir, dalam sholat maupun di luar sholat, sholatnya nggak ada. Kamunya nggak ada. Hanya ada itu yang nggak bisa disebut. Hanya ada ini. Apakah ada kelas untuk aku yang sudah tahap itu? Sebenarnya ada. Tapi aku coba ini dulu, bahas yang ini ya. Bahas yang biar nggak lupa. Ya, kalau misalnya hambar, biasanya karena rutinitas sama itu berdasarkan ritual aja. Bukan sebenar, sorry. Gimana bahasanya? Perlu disadari setiap esensinya terlebih dahulu. Jadi bukan lagi soal terlepas sholat atau tidak. Bukan soal lagi gerakan mau bergerak atau tidak. Pembahasan sholat agak panjang, tapi intinya tadi yang ku sebutkan aja. Aku mau bahas lanjut ke materi biar kita nanti prakteknya nggak kemalaman. Oke, blueprint udah, cetak biru udah. Nah, sekarang, teman-teman, ada tentang pikiran sama perasaan sendiri. Jiwa. Oke. Ketika kita tadi sudah sadar bahwa ada blueprint, ada cetak biru, dan kita nggak perlu terlalu ngoyo, misalnya aku tipenya ini dan begitu, aku misalnya sadari aja punya otentik, aku punya kelebihanku sendiri, keunikanku sendiri. Nah, jadi biasanya banyak orang depresi, stres tuh karena nggak sadar keunikan sendiri. Setiap orang tuh punya, teman-teman. Pasti punya.
cuman karena ditekan sama fenomena lingkungan, society, masyarakat yang serba menjudge, menghakimi. Nah, ada kita semua punya. Semua dari kita. Karena kita udah keutuhan yang berekspresi dalam bentuk dan wujudnya masing-masing. Aku, Fernando, Anda, dan lain sebagainya. Jadi silahkan kenali dulu diri. Diri itu tak terbatas variabel, dimensi, dan lapisannya. Diri termasuk tubuh, blueprintnya, keunikan. Oke, aku bahas dulu. Aku takutnya ini kemalaman. Biar teman-teman bisa praktek terus istirahat. Saya tadi, intinya teman-teman gini dulu. Ya. Mungkin nanti ya setelah kita bahas yang manifestasi, silahkan teman-teman cari atau yang paling diinginkan apa untuk saat ini sampai ke depannya, atau nggak usah yang terlalu jauh, kayak 10 tahun kemudian, coba yang 1 tahun kemudian, atau yang memang saat ini benar-benar diinginkan. Nanti diketik ya. Tapi pada saat kita udah mulai bahas manifestasi, ini kita kan masih baru bahas keunikan, otentik, jiwa. Bagaimana kita mengenal jiwa kita terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah kita tuh sadar, termasuk dengan segala kayak kekesalan kita, kebencian kita, kayaknya nggak berguna sekolah, kayaknya sampah banget hidup ini. Nah ini kita akan mulai sedikit demi sedikit masuk ke dalam jiwa yang berwujud pikiran dan emosi. Siap ya? Jadi teman-teman, silahkan ya, sadari bahwa dengan segala status Anda, label Anda, identitas Anda, sadari di sini dan bersyukur, berterima kasih kepada diri sendiri karena Anda telah terbebas dari wujud karma seperti kebanyakan orang di luar sana. Orang di luar sana bukan berarti mereka salah, mereka hanya lebih terjebak lebih pada identitas kaku, sehingga mereka akhirnya menjalani ritual kehidupan dengan pola pengulangan dan identitasnya yang sangat-sangat membuat diri mereka menderita. Itulah masuk kalau misalnya ada karma. Kenapa karma? Seperti yang tadi kita bahas di awal, karma itu mengakibatkan seseorang akhirnya melakukan sesuatu atau dia jadi nggak bisa memutuskan atau nggak punya jalan keluar atau nggak punya jalan. Akhirnya dia terjebak di situ. Teman-teman, ya, yang ada di sini sudah mengenal, ketemu jalan kesadaran, itu udah ketemu jalannya itu, jadi kurang apa lagi. Sementara banyak orang di luar sana yang bahkan kesadaran, pengembangan diri, healing, penyembuhan aja tuh nggak tahu, atau nggak ngerti, atau nggak bisa. Ada yang mau tapi nggak bisa, ada yang mau tapi nggak ngerti, ada yang mau nggak ketemu, ada yang lebih di kirinya lagi, yang bahkan nggak peduli. Bahkan jadi narsistik, jadi NPD, jadi vampir, menghisap orang lain, menghisap uang, menghisap macam-macam. Yang mana itu akan terjebak pada pola pengulangan karmanya mereka sendiri. Dan itu bahaya. Jadi makanya teman-teman, di sini terima kasih kepada diri sendiri, maafkan diri sendiri, ucapkan saya cinta diri sendiri, karena Anda telah berjalan di jalan minimal kalau misalnya karmanya belum usai, tapi udah di sini udah tepat untuk menyelesaikan karma apapun itu. Oke ya? Nah, setelah bertemu jiwa, oh ternyata di sini walaupun dengan segala informasi tadi sebelumnya tentang blueprint cetak biru, tapi di posisi ini yang penting, oh aku sedang mengalami perjalanan pulang. Walaupun sebenarnya kita udah pulang, kita ya udah di garis finish. Tapi dalam perjalanannya aku sudah bertemu di sini, di titik ini, yang kalau sudah di titik ini, itu pasti ada perubahan. Itu pasti berkembang, pasti bergerak. Entah manifestasinya, entah pertumbuhannya, entah hidup di tingkat yang kita kembali kepada keutuhan, ruang kesadaran, ketuhanan, kelimpahan. Nah, itu. Oke? Jadi, ketika Anda sudah sadar diri sendiri,
Mengatakan mencintai diri sendiri apa nggak terjebak di identitas kah? Pertama, sadari juga kan diri sendiri kan. Kan ada teknik tuh buat apa sih sebenarnya? Oke, sebelum kita bahas ya. Biar gampang. Teknik tuh buat apa sih sebenarnya? Segala teknik, segala yang telah kita lakukan, segala pelatihan. Jadi, segala teknik itu tujuannya buat apa? Gampangnya gini. Mencintai diri sendiri atau segala teknik itu bagi teman-teman itu kan cuma teknik. Yang perlu disadari yang being-nya kan, bukan doing-nya. Nah, itu tuh. Jadi semakin kita selaras dengan aktivitas-aktivitas yang membentuk kita dalam kesadaran yang utuh, ya semakin kita kembali gitu doang. Ya kalau kita udah kembali ya udah selesai. Masalahnya kan banyak orang yang bahkan tidak sadar. Tidak sadar apa kesadarannya. Kalau sudah sadar mau prakteknya, meditasinya, mau mengukuhkan identitasnya sebagai peran itu nggak ada masalah. Dan terakhir, ya Bang Erban, terima kasih. Pertanyaan ini bagus. Mengatakan cintai diri sendiri, ketika misalnya muncul perasaan atau emosi tidak nyaman, justru itulah yang menjadi titik, oh aku bisa menyadari perasaan itu di momen ini saat ini. Agar bisa bertumbuh. Tuh. Selama jelas, ya dirinya mana, bukan diri yang fiksi. Nah, terima kasih ya Bang Arban, itu pertanyaan bagus sekali. It's okay. Jadi gini, gampangnya gini, kesadaran kan kita berekspresi menjadi identitas. Tanpa identitas kita siapa? Kita kan ada nama, ada tubuh, ada identitas. Makanya dari awal aku bilang, identitas apapun dari posisi yang tepat atau enggak. Kalau posisinya enggak tepat, semua praktek, semua healing akan jadi pelarian aja. Karena posisinya enggak sadar. Contoh lah, orang-orang narsistik NPD itu posisinya kan enggak sadar. Makanya ketika dia bergerak, ketika dia hidup, cari uang, jadi apa ya, lintah gitu ya. Semua kehidupannya kayaknya kelihatannya gitu. Tapi kan, kesadarannya tuh berada di getaran yang sangat rendah. Sehingga semua gerakannya itu di spektrum atau pola garis yang merugikan orang lain. Itu jadi takdir. Jadi takdirnya gitu. Otomatis kalau dari takdir, bayar nanti. Bayar karma dan segala macam. Apa bedanya jiwa sama ruh, Kak? Nah, sebenarnya kalau di sini tadi, kalau ruh kan udah kesadaran tanpa batas. Gampangnya jiwa tuh kesadaran personal. Aku mau jelaskan dulu biar nanti nggak selesai. Saya terima kasih atas banyak pertanyaan, tapi takutnya nggak selesai. Salah satunya identitas adalah kebiasaan. Nah, free will, kehendak bebas dari kesadaran adalah yang memilih nanti kebiasaan termasuk identitas, karena udah kebuka ruangnya, memilih kesadaran kan, memilih identitas. Yang tadi terjebak sama identitas lama, terus dari kesadaran, aku yang tahu, oh aku bisa memilih, baru memilih identitas sama pola kebiasaan yang lain. Kayak tadi contoh yang di awal, yang tadi kasusnya bahwa istri sudah bertahun-tahun di KDRT, kenapa dia nggak mau cerai? Nggak bisa. Gitu. Nggak punya kesadaran untuk memilih bercerai itu. Jadi ketika sudah sadar, sebagai kesadaran, multiview-nya terjadi. Bisa melihat multiview. Ini belum jual beli ya. Nah, gini, aku jelasin dulu. Sampai mana tadi, biar aku nggak lupa. Jiwa, produknya pikiran dan emosi. Oke. Nah, teman-teman, pikiran dan emosinya disadari dulu, karena kita di sini lagi nggak bahas praktek healing. Yang penting sekarang disadari dulu setiap pikiran, setiap emosi, atau perasaan yang mungkin masih terpendam. Termasuk kalau kita ngeliat berita, kayaknya dolar tembus sampai 18.000, sekarang udah 17.000 berapa? Turun lagi, tapi kan udah pernah tembus 18.000. Perasaan kita gimana gitu. Salah satu contohnya kita lihat. Nah, itu disadari karena yang emosi itu
ada emosi, terus ada si diri yang emosi, yang menggenggam gini. Nah, kita bukan ini, kita yang sadar. Nah, kalau kita udah terbiasa untuk sadar di posisi yang sadar, di kesadaran, baru kita bisa melangkah ke manifestasi. Oke, ini judulnya kan manifestasi non-linear. Nah, ada satu sebelum manifestasi non-linear, namanya manifestasi linear. Nah, prinsipnya dari pikiran sama perasaan tadi. Ini gabung dengan loa sama vibrasi. Manifestasi linear itu bergantung pada pikiran positif atau negatif. Loh, kok bisa? Tadi ada yang bilang ada di awal tuh siapa namanya Zakka itu. Ini referensinya apa? Aku bilang banyak. Salah satunya itu tadi. Dia bilang Hawkins ya, oke. Kalau pakai Hawkins ya. Hawkins itu ada namanya tabel skala force dan power. Itu. Force dan power. Power itu yang positif, vibrasi tinggi. Power ya. Force itu yang negatif. Dalam artian begini teman-teman. Aku nggak memandang bahwa positif negatif itu kayak naik sama turun. Ini tuh berjalan bersamaan. Berjalan bersamaan. Kayak channel radio, teman-teman. Bayangin channel radio. Nah, kita tuh yang geser gitu. Kita yang geser. Geser ke kanan, ketemu channel radio ini, geser ke kiri, ketemu channel radio ini. Jadi emosi itu berjalan bersamaan. Ada latar di belakang emosi itu, itulah kesadaran. Kita yang memilih. Nah, jadi ketika kita masuk, oh ternyata ada banyak spektrum emosi. Ada takut, penyesalan, kesedihan, kemarahan, kebencian, sombong. Terus ada yang power, ada yang netral, ada yang bangga, ada yang cinta, ada yang penerimaan, ada yang damai. Gitu. Nah, kalau masih manifestasi linear, itu masih pakai pikiran. Pikiran, misalnya keinginan, pakai keinginan. Ya. Keinginan itu positif, semangat itu positif. Ya. Berani itu positif. Menggebu-gebu, hasrat, ambisi itu positif. Tapi masih di sini, spektrumnya masih di linear. Dari pikiran, pakai vibrasi, pakai law of attraction, terus sampai aku dapat apa yang aku inginkan. Itu ya. Terus. Nah, ada juga teman-teman yang di sini. Ada nggak misalnya kira-kira pernah dendam nggak? Dendam sama orang lain. Atau dendam karena aku dihujat, karena aku itu direndahkan sama keluarga, aku harus sukses. Nah, gitu. Ya, ada dendam, ada kemarahan, ada kesedihan di situ, ada penyesalan kenapa aku nggak sukses dari dulu. Nah, apalagi ya di posisi pokoknya yang force. Nah, ini juga teman-teman ya. Kalau misalnya dulu ada yang disebut dengan santet, ya, ada nggak orang-orang yang misalnya pergi ke dukun, gitu ya, santet gitu karena cinta kasih. Saya cinta kasih pergi ke dukun agar dia begini begitu, kan enggak ya? Pasti karena dendam misalnya agar ingin mencelakakan orang lain, ya kan? Ada yang pelet, kenapa? Dia dendam, pelet. Dia merasa tidak layak, merasa kurang dicintai, dia dendam, dia punya keinginan untuk bisa memelet gitu katakanlah ya. Banyak macam-macam hasrat. Nah, ini semua teman-teman. Atau ini bukan santet, apalagi ya? Saya kutuk kamu. Nah, gitu. Saya kutuk kamu gitu. Nah, gitu. Keduanya bisa tergerak teman-teman. Aku nggak bilang terwujud dulu ya, tergerak sampai akhirnya energinya masuk gitu ya. Barulah kejadian gitu. Baru terwujud dari energi apapun ini. Makanya mungkin kalau di agama ya, terutama Islam, itu ada pembahasan ain itu juga sama. Ain itu adalah mata. Mata itu tidak pakai emosi ini teman-teman. Ada mata yang kagum itu ya. Ada mata yang dengki. Itu bisa kejadian juga. Karena sumber emosinya itu di spektrum ini. Itu linear.
manifestasi linear. Efeknya apa? Capek, teman-teman. Efeknya capek dan menabur karma. Entah karma buruk atau karma baik. Kalau menabur karma buruk ya tadi, silahkan aja. Penuh kebencian, penuh kemarahan. Ya, aku dendam, agar aku bisa balas dendam. Itu capek, energinya kepake. Jadi nggak seimbang. Ya, ada yang lebih baik yaitu yang tadi, masih pakai semangat, masih pakai vibrasi, tapi itu juga capek. Walaupun tidak kena karma buruk, tapi capek. Capeknya di mana? Karena lelah, harus benar-benar ngoyo. Ngoyo itu apa ya bahasanya ya? Bahasa Indonesia ngoyo, pokoknya menggebu-gebu, harus, itu juga capek. Nah gitu. Apa bisa kejadian? Bisa. Silakan kalau mau pakai itu. Ya, ada cara terakhir teman-teman. Do nothing but get everything. Kayaknya ini banget ya. Kayaknya muluk-muluk banget. Do nothing but get everything. Emang bisa. Itu yang disebut dengan manifestasi non-linear. Selamat datang di dunia kesadaran, karena kesadaran bukan soal gerakan yang do nothing, tapi tentang batin yang sudah selesai dengan segala hal, sehingga yang terjadi adalah tarik-menarik antara yin dan yang. Itu. Jadi nggak ngoyo lagi, desire-nya tetap ada, keinginan tetap ada, tapi keinginan tersebut kita yang sadar kita bukan keinginan, tetapi bahwa keinginan itu tetap ada di sana, dan kita sudah hadir di situ, baru kita mengakses semua emosi, bukan emosi lagi, semua kesadaran dari latar emosi itu, dan mewujudlah semua kejadian yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan itu didekatkan dengan kesempatan-kesempatan, misalnya aku tipe yin, bertemu dengan pasangan yang yang gitu ya, apa dan macam-macam. Dan ini juga kenapa, makanya ingat tadi kenapa aku bahas cetak biru, itu harus selaras, teman-teman. Ini berhubungan dengan manifestasi non-linear. Karena kalau kita nggak sadar tentang cetak biru kita, mau ngoyo kita, antara dapat atau enggak, dapat pun capek, nggak dapat lebih parah, lebih kita kecewa. Tapi ingat teman-teman, kalau sudah dimanifestasi non-linear, ini berdasar kesadaran dan identitas posisi yang kita sadari semuanya dari garis lurus dicetak biru. Jadi kita tahu mana yang perlu kita dapatkan, mana yang enggak. Yang tadi sebelumnya mungkin kita belum sadar, kita menggebu-gebu terhadap sesuatu, pas kita sadar ternyata, oh keinginan ini bukan keinginanku. Ini hanyalah keinginan yang aku dapatkan dari orang tuaku atau dari lingkungan. Aku hanya copy, ternyata bukan keinginan mutlak dari esensi jiwaku, bukan yang otentik dariku. Nah, kalau kita sudah sampai di posisi ini, biasanya keinginannya tuh nggak banyak lagi dalam hidup kita, nggak terlalu kayak di pikiran, tapi udah ngalir. Tiba-tiba dapat, tiba-tiba kejadian. Manifestasi non-linear. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman harus benar-benar posisinya di kesehari-hari sebagai kesadaran. Entah masih ada trauma, entah masih ada pendaman emosi, itu nggak masalah. Karena bisa dikurangi secara signifikan. Sampai secara signifikan, ya, sehingga pengurangannya terjadi, ruang keselarasannya terjadi, kesadaran kita bertumbuh dan meningkat terjadi, manifestasi semakin dekat juga terjadi. Jadi kelihatannya do nothing, kelihatannya dari luar kayak nggak ngapa-ngapain, karena batin kita sudah selesai, sudah netral dengan kejadian apapun, tapi semuanya dialirkan dan ngalir gitu aja. Oke? Oke, sekarang teman-teman silakan kita akan praktek. Jadi teman-teman sediakan satu kalimat atau apa aja yang ingin dicapai. Kita akan praktek satu-satu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin mengetik apapun yang ingin dimanifestasikan, kita praktek untuk pembukaannya. Oke? Tapi jangan sampai terjadi jual beli yang tidak kita ketahui, guys, ya. Kita sadari juga. Teman-teman, kita ini dulu praktek membuka terlebih dahulu untuk nanti kita praktek ininya, yang manifestasinya. Jadi gini teman-teman, tangan boleh tangan kiri atau tangan kanan, silakan.
Ini ada jari manis, ya kan? Nah, jari manis tuh yang sekarang di punggung tangannya yang jari manis di sininya, di titik, oke? Jika sudah, ini yang kita ketuk. Oke, ini yang akan kita ketuk. Setelah ini, jadi kita ketuk. Jadi pastikan yang di sini ya, bukan jari tengah, jari manis. Oke, nah ini yang nanti akan kita ketuk. Nah, bersamaan ini teman-teman, ini sambil membersihkan di praktek pada malam ini, ya, dan juga membuka ruang. Fungsinya banyak banget. Sekaligus membersihkan, mengalami fenomena, dan juga meruang. Kita meruang sebagai kesadaran. Ya, perhatikan, kepala ke depan, ya, kepala ke depan, jangan ke atas, jangan ke bawah, jangan ke samping, ke depan. Dengan tatapan meluas, meruang. Jadi bukan fokus, tapi meruang. Nah, ini aku nggak kelihatan mataku, padahal aku lagi meruang. Aku melihat ke belakang HP ini. Oke? Sambil diketuk gini. Nah, oke, coba sekarang ikutin dulu. Dengan penglihatan yang meruang ini, pertama harus ke kiri atas terlebih dulu. Jadi arahkan bola matanya. Ingat bola matanya, bukan kepalanya. Kalau banyak yang praktek keliru di awal karena kepalanya ikut gerak kayak gini. Padahal salah. Kepalanya tetap di sini, di depan, dan pandangannya juga pandangan peripheral, pandangan yang meluas. Bukan fokus ke satu objek, tapi meluas. Mungkin HP-nya jadi kebagi dua, terbayang, nggak apa-apa, it's okay. Tapi pandangannya ke belakang, gitu. Jadi silakan duduk kalau mau praktek, bagi yang mau praktek silakan ikuti. Mungkin HP-nya juga taruh. Yang penting pandangan meluas, kayak kita mandang jauh ya. Jadi ke objek dekat tuh kayak kebayang. Nah, setelah ini, ya mohon maaf aku belum baca komentar karena aku juga masih praktek ini juga. Aku nggak kelihatan HP. Kayak ini aku juga sambil praktek biar teman-teman ngerasain gitu. Setelah ini, teman-teman silahkan ketika kita mulai, arahkan bola mata pertama ke kiri atas, begini. Kayak ini tuh sambil digini nanti, tapi kita akan praktekkan dulu. 3 detik aja nih, ke kiri atas. Setelah ke kiri atas, ke kanan atas, begini. Ini mungkin karena mirroring, kayak kelihatannya aku jadi pertama kayak ke kanan atas, padahal pertama ke kiri atas dulu, kedua baru kanan atas. Namanya EMDR, eye movement, EMDR, desensitization, R-nya aku lupa. Aku lagi ini tuh praktek soalnya. Ya. Jadi setelah itu kiri bawah, lalu ke kanan bawah, oke? Setelah dari kanan bawah, putar begini. Perhatikan bola matanya diputar. Lalu balas, putar, oke? Tatap kembali ke depan, masih peripheral. Setelah itu tutup kencang kelopak matanya, ya, gini. Habis itu bukanya melotot sambil ke depan, sambil pandangan meluas juga. Ini praktek awal-awal pasti agak susah, masih agak pusing. Setelah itu tutup kembali, buka normal seperti biasa, lalu humming, bebas, misalnya humming apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
Jadi gitu. Tapi sebenarnya humming ini yang digunakan misalnya para yoga itu yang di frekuensi-frekuensi tertentu sih. Kayak gitu. Ini biar kita untuk masuk dulu ke sini, ke terbiasa humming. Gitu. Mau turun lagi. Udah selesai. Nah, itu tuh teman-teman, sambil di sini, sambil diketuk ini. Oke, aku cuma praktekin sekali ya, teman-teman. Aku cuma praktekin sekali, teman-teman, ya. Setelah itu, silakan teman-teman praktek sendiri. Kita mulai. Ya. Silakan kau mengikuti-ikuti. Praktek. Ketuk. Arahkan bola mata ke depan dengan pandangan meluas. Kita mulai. Arahkan bola mata kiri atas. Oke, pindah kanan atas. Perhatikan hanya bola mata yang bergerak, kepalanya tidak. Sekarang kiri bawah. Sekarang kanan bawah. Oke, mulai putar pelan-pelan. Oke, balas putarnya. Oke, ke depan lagi. Terus tutup kelopak matanya dengan kencang ya. Oke, buka, melotot. Tutup kembali, kencang. Oke, buka normal, selesai. Terus diakhiri dengan humming. Pakai do re mi fa sol la si do aja. Selesai. Nah, itu sambil diketuk dah. Ya kan teman-teman praktekkan nanti sendiri. Nah, kita setelah ini selesai, baru boleh niat intensi untuk manifestasi apa. Karena dari tadi kita udah menyelesaikan dan meruang sekaligus bersama dengan kesadaran kita, apapun fenomena yang tayang, itu tadi semua udah mewakili setiap dari representasi sistem terhadap emosi kita yang menjadi trauma maupun pendaman. Atas, kiri atas untuk visual, kanan, pokoknya kiri kanan untuk ini visual remember sama ini visual constructed, bawah untuk emosi, ya kan? Itu semua udah ngaruh ke setiap akses pada pendaman emosi kita. Jadi keinginan kita, atensi kita, dan intensi baru nih sekarang. Nah, Ho'oponopono tadi Ho'oponopono tuh, kalau yang pernah aku praktekkan KKL Mochi, itu gabungan daripada EFT sama Ho'oponopono. Nah, Pak Faiz itu namanya spiritual, emotional freedom technique. Belajar namanya dari Gary, ya, Dr. Gary Craig. Kalau Pak Faiz itu ya belajar langsung sama Dr. Gary Craig. Pas bawa ke Indonesia punya metode namanya SAFE, Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu metodenya dilengkapi lagi. Maksudnya metodenya tuh dijadikan sebuah pembaharuan bagi Pak Faiz. Nah, gitu. Nah, tadi untuk menjawab Kak Celmochi, Ho'oponopono itu ya, dasarnya tuh cuma yang di kesadaran, terus kata-katanya, maafkan saya minta maaf, maafkan saya, ya, terima kasih, saya cinta kamu. Kamu tuh keseluruhan, termasuk diriku dan semesta. Nah,
tadi adalah bagian dari EMDR. Untuk EMDR termasuk dengan EFT-nya ini semua teman-teman pinter banget udah pada tahu ya. Termasuk metodenya Pak Faiz, terus SAFE itu semua saling berhubungan. Jadi kesadaran itu berhubungan di prakteknya, baik bersamaan di healing, penyembuhannya, juga tentang vibrasi dan manifestasi. Teman-teman udah pada ngerti nih, enak prakteknya berarti. Jadi nggak banyak-banyak pertanyaan itu nggak aneh-aneh, udah langsung to the point. Udah langsung yang Ho'oponopono, udah langsung Pak Faiz itu udah keren. Udah nyambung. Nah, sekarang tinggal kita apa nih niat teman-teman. Sekarang maunya apa? Iya, pakai tapping. Nah, kita nih Pak Ayah Ramafa, kita sekarang akan pakai tapping. Kita akan pakai tapping sekarang, tappingnya yang biasa itu. Nah, aku sekarang lagi nunggu teman-teman yang ingin manifestasi apa. Ayo, ayo mau manifestasi apa? Contohnya apa? Ayo, ayo apa kira-kira? Kalau enggak aku contohin nih. Duit. Oke. Ada lagi enggak? Em, sekarang Bang Kuku masih kah? Kalau kalau gini, Bang Kuku Pasha ini pernah pernah praktek mirroring nggak? Ini bebas, mau kanan atau kiri. Kalau mau kanan atau kiri. Nah, jadi dia di atasnya jari manis di sini. Sudah pernah mirroring, bercermin yang 1 jam, telanjang, sudah pernah. Kak Kuku Pak. Jadi telanjang tanpa busana, melihat diri sendiri, lalu apa yang dirasakan mirroring sudah pernah. Kalau prakteknya benar, Bang Kuku Pasha, kalau prakteknya benar, itu akan selesai. Enggak sih, sorry, sorry. Selesai dalam artian semua emosinya dan cara untuk menyelaraskan diri termasuk dengan rasa ngacengnya tuh selesai. Nggak masalah. Justru ngaceng tuh nggak masalah. Karena itu adalah poin untuk menyadari, oh tubuhku, ini sensasiku gitu. Kadang memang masih ada yang ini. Oh, ada fenomena ketemu ruang kuning. Tadi EFT ini nggak ngikutin nggak? Kalau ada fenomena ruang kuning, ya ada semacam dinding. Ini ada intervensi sih. Aku coba yang kalau mau ngerasain energi Bang Kukuh Pasha nih, ada intervensi. Dari dulu sering peka energi nggak, Kang Kukuh Pasha? Karena emang orang beda-beda. Nah itu, aku ada main-main tenaga dalam nggak? Ini khusus untuk Bang Kukuh Pasha, ada main-main tenaga dalam nggak? Kalau bukan tenaga dalam, pernah punya ketakutan-ketakutan terhadap setan nggak? Nah, berarti ketemu nih. Jarang main naga dalam, nggak ada ketemu setan, berarti ini sekarang kayak merasa ada di ini nggak, di kotak gitu. Dirinya tuh kayak sering merasa ada di kotak gitu nggak, kayak merasa terpenjara gitu nggak, kayak merasa di kotak gitu. Atau apapun lah, nggak harus kotak misalnya. Eh, em, atau ada perasaan terpenjara, itu kan tadi cuma fenomenanya. Kayak enggak ya. Kalau enggak,
ruang hampa kuning pola merah. Oke, menarik, fenomenanya menarik. Mungkin ini Bang Kuku Pasha ya. Mungkin boleh deh nanti ambil satu sesi sama saya. Karena ini menarik. Ini nggak boleh umum. Harus khusus. Ini harus empat mata, harus dialognya sama saya. Nanti kalau mau ambil sesi sama saya boleh ya, dipersilakan. Karena ini nggak boleh sembarangan. Misalnya menyamakan kayak, oh harusnya begini, begini, begini gitu kan. Ya, ini harus khusus. Bang Kuku Pasha silakan DM saya atau masuk ke bio profil saya, di situ ada grup atau ada link kan. Di situ ada WA, Instagram, ada macam-macam, silakan kalau mau diskusi, ada WA saya. Diskusi aja, diskusi gratis, silakan WA personal. Kita praktek dulu lah ya. Yang tadi yang diketuk tadi apa tangannya? Yang tadi udah ya dijawab ya. Sudah. Ya, bentar. Mana lagi? Mobil, oke. Ada yang mau mobil, ada yang duit. Kontrol pola berlebih. Waktu mirroring wajah berubah, itu yang saya alami. Oke, lanjutkan Bang Eruban. Bagus, ada fenomenanya. Jadi, yang parah tuh gini. Ada yang dia marah nggak merasakan apa-apa. Itu takutnya saking apatisnya, karena udah terbiasa, mungkin dari kecil dididik keras, nggak bisa merasakan emosinya sama sekali, datar, itu malah susah sendiri. Tapi kalau misalnya emosinya terasa, atau misalnya wajah berubah-ubah, atau bagi laki-laki biasanya pas mirroring nggak kerasa apa-apa, pas nanti siangnya setelah mirroring jadi kayak sedih sendiri, lesu sendiri, jengkel sendiri, itu biasanya akibat dari praktek mirroringnya. Itu harus segera, itu harus dilanjutkan terus-menerus. Kak, kasih tahu cara mirroring, aku nggak tahu tekniknya. Mirroring itu bercermin, Acel Moti ya. Jadi, mirroring itu bercermin, ya. Usahakan panjang, jadi kelihatan kepala sampai kaki, ya. Kalau nggak ada ya setengah, yang penting jadi dari kepala sampai bawah tuh kelihatan, ya. Ini benar ya, materinya, tekniknya emang harus benar begini, tanpa busana, ya, tanpa busana sama sekali. Jadi biarkan natural melihat tubuh, entah nanti matanya mau ngarah kemanapun, secara sadar, lambat, ngelihat kepala, ngelihat tubuh, ngelihat bawah, itu silahkan. Yang terpenting, sadari kebosanannya. Karena ini, kalau nggak 30 menit, aku sarankan coba 1 jam. Paling mentoknya biasanya tuh nggak mau coba karena bosan. Justru bosannya itu emosi yang berada di puncak permukaan. Kalau bosannya udah selesai, biasanya lebih mudah sadar di keseharian. Oke, silakan lanjut aja. Kalau mau tenaga dalam bisa dan pasti kena. Siapa nih yang mau tenaga dalam bisa pasti kena, Bang Kuku Pasha? Oke, kita ini aja ya, sambil ini. Mobil sama uang. Udah gini aja, keberlimpahan dulu lah, biar gampang. Ini lebih enak, bener-bener prakteknya utuh. Kalau wajah aja nggak kelihatan tubuh. Kalau misalnya, ya inilah, memang beli cermin lah ya, beli lah ya. Kalau mau prakteknya lebih utuh gitu. Karena kalau wajah tuh nggak begitu efektif cuma wajah. Ini tuh bener-bener semuanya. Kalau bisa. Oke, jadi mungkin waktu kemarin Kak Acel Mochi juga ya, prakteknya itu kan EFT, tapi mungkin berbarengan waktu itu sama ini ya, sama Ho'oponopono ya. Nah, sekarang murni EFT. EFT itu dua, untuk healing atau untuk manifest. Nah, tadi kita udah yang di EMDR, sekarang yang untuk manifestnya. Ini ya, manifestasi non-linear tuh begini enaknya. Jadi, kalau kita udah selesai, intensi, atensi, itu terkoneksi, udah gitu. Kalau mirroring, bercermin tapi suara hati berbicara, pikiran muter, nggak apa-apa, justru bagus. Karena ketika pikiran muter, nanti sensasinya kerasa. Nah, sadari sensasinya tuh dibiarkan lewat, dibiarkan aja. Karena kita sudah sambil praktek,
bercermin, mirroring. Kenapa suara hati pikiran muter-muter? Itu dampak dari banyaknya pendaman emosi. Kalau pendaman emosinya tuh udah minim, pikirannya juga minim. Tiap hari aku kosong, enak. Kosong tuh kayak sedikit banget. Aliran pikiran yang harus nggak kugunakan tuh bener-bener nggak terpakai. Karena kita capek sehari-hari, ya karena pikirannya muter terus, tanpa sadar, kayak jalan di latar belakang. Nah, kalau kehidupanku, keseharianku, pikiran nggak ada. Pikiran yang tersadari itu enak, bukan pikiran yang muter. Kenapa orang sampai depresi? Ya karena nggak sadar pikirannya muter. Energinya kayak bocor, ngalir terus. Nah, kalau nggak ada, udah nggak ada yang bocor. Gitu. Itu nggak bisa jelasin ketangkasan sih. Untuk nafas yang benar itu masuk lewat hidung, keluar hidung, atau masuk ke hidung, keluar mulut. Untuk dalam sesi praktek kita seperti ini, lewat hidung. Untuk kita praktek di sini saat ini. Ya. Bahkan teknik nafas reverse yang untuk energi kundalini itu dari hidung. Tetap dari hidung. Jadi nggak perlu fokus ke mulut, hidung aja. Oke? Nah, sekarang kita mulai teman-teman, terakhir kita praktek yuk. Nah. Aku bersedia menerima kelimpahan. Itu dulu ya, coba niatkan dulu ya. Aku bersedia menerima kelimpahan, keutuhan, keberlimpahan. Entah itu uang, mobil. Ya, sebenarnya nanti teman-teman bisa itu pakai tambahan praktek gambar gitu. Nah, terus yang sekarang kita sadari adalah resistensinya. Jadi semakin bagus, semakin poinnya itu semakin detail, semakin bagus. Tapi yang sekarang kita rasakan adalah sensasi resistensi. Apa? Yang tertolak, yang menahan. Yang merasa aku tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak percaya diri gitunya. Oke? Jadi, kita hanya fokus dulu. Kita mulai dari yang kepala ya, kita ketuk-ketuk. Aku bersedia menerima keutuhan dan kelimpahan pada diriku demi kemajuan dan kebaikan hidupku. Tuh. Ya, boleh sambil baringan, silakan. Oke, lanjut, ketuk. Ya, sambil ketuk aja. Nah, kalau ini boleh sambil membayangkan. Nah, ketika sambil membayangkan, ya, objek, misalnya uang, nanti tayangannya apa, misalnya kayak wadah, bebas, biarkan. Nah, ketika muncul perasaannya juga, sadari biasanya ada rasa halus, subtle. Nah, itu yang perlu disadari. Oke, lanjut lagi di sini. Kelihatan kan di sini? Nah, ini juga sambil kita afirmasikan. Afirmasi itu tugasnya tuh bukan untuk ini ya. Bukan untuk kayak motivasi, beda. Afirmasi itu untuk membuat semua tayangan yang muncul lalu kita sadari, termasuk segala pendaman emosinya. Oke. Sekarang di sini. Nah, ini sambil dikomentari juga. Aku adalah ruang keberlimpahan, ruang yang sadar, menerima seutuhnya semua emosi, pikiran, dan keinginanku yang muncul dan tenggelam. Diriku berlimpah. Nah, di sini baru teman-teman silakan bayangkan mobilnya. Ya. Terus tadi Pak siapa? Pak Ayah Ramafa silakan ya. Duitnya ya. Sebelum ngomong duit sebenarnya, pastikan sensasi yang sesak ketika kebutuhan tentang uang itu misalnya dipendam ya. Oke, lanjut di sini. Oke. Santai ya, dia harus santai sambil kalau misalnya jangan berusaha dipikirkan.
Sadari kita bukan keinginan itu. Oke? Iya. Oke. Nah, sampai nanti mungkin kalau udah terbiasa gini kayak nggak mau mikir apa-apa lagi, udah biarin kosong. Nah, aku udah mulai kosong, teman-teman. Jadi tadi apa yang ku intensikan kayak udah kosong. Nah, kosong berarti eh, atensinya, intensinya tuh ya udah berserah aja dikembalikan. Dari sini udah diem aja sambil benar-benar lapang, luas, meruang di kesadaran, di keberlimpahan. Udah nikmati sensasi yang utuh, yang tenang, yang damai, yang benar-benar lengkap di sini saat ini. Cinta kedamaian seutuhnya. Nah, kalau teman-teman bisa memposisikan diri sehari-hari, bahkan saat tidur juga, di kedamaian keutuhan seperti ini, itulah manifestasi non-linear. Teman-teman tiba-tiba aja kayak, oh, apa yang kuinginkan, desire selama ini, tiba-tiba deket, tiba-tiba kejadian gitu. Oke? Lanjut di sini. Sini. Oke, tinggal di ini aja, tinggal dinikmati alurnya sambil diketuk. Kalau mungkin pikirannya udah kosong, ya biarkan kosong, biarkan netral. Karena kita sudah kembali di posisi yang sadar latar keutuhan. Yang sebenarnya sumber power dari segala perwujudan apapun yang kita inginkan. Karena keinginan kita sendiri itu, siapa yang menginginkan sebenarnya bukan si Nando, bukan si diri ini, tapi kesadaran itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya silakan pilih kiri atau kanan. Ini dia di samping badan ya, di samping dia sejajar dengan, maaf ya, puting susu ya. Ini nggak kelihatan kan? Tapi dia sejajar puting susu, tarik ke samping, jadi ke samping-samping badan di sini. Bebas pilih satu, kiri atau kanan, bebas. Aku pilih kiri. Ketuk. Oke. Ini teman-teman buat yang nggak manifestasi pun ikutin aja. Mungkin sedang sesak, mungkin sedang khawatir, mungkin tadi juga lagi nggak enak, ya silakan ikuti. Nah, selanjutnya di sini ya, di tangan. 3 jari. Pertama jempol dulu. Oke, lanjut. Telunjuk. Oke, lanjut. Jari tengah. Oke, langsung ke kelingking ya. Lompati jari manis langsung ke kelingking. Oke, terakhir di sini ya. Sini ya. Kayak gini. Jadi biasanya itu sambil praktek ini tuh di tengah-tengah tuh udah enjoy, udah kosong. Jadi tadi kayak desire-nya tuh kayak udahlah, serahkan aja gitu. Mungkin awal-awal masih kayak
semangat banget ya, tok 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 sambil dari awal tuh. Tapi udah enak, udah kayak biarin aja berserah, tiba-tiba, lebih kebanyakan tiba-tiba nanti kejadiannya. Oke, selesai. Itulah yang menjadi apa ya, puncak ya. Puncak tuh dalam artian gini, dia nggak linear, nggak spesifik struktur pakai pikiran harus begini, harus begini, harus begitu. Itu kan linear kan, kayak kayak pakai identitas, pakai posisiku, pakai ini, pakai itu gitu. Linear. Efeknya capek sih kalau linear, karena berusaha. Kalau non linear teman-teman, itu memang sih, memang ada gininya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya gini, kalau memang itu bukan keinginan kita, karena nggak cocok memang dengan kesejatian kita. Jadi dua jari untuk ini kan pakai dua jari boleh. Tapi untuk ketemu, untuk lebih enak, yang di jari itu tiga jari. Karena jadi untuk yang tangan itu tiga jari gitu. Kalau yang untuk dari kepala sampai ini tadi itu dua jari aja. Tuh. Sampai mana tadi? Non linear. Nah jadi um, kalau kita tuh yang linear itu ngoyo. Kalau kita sudah memposisikan dari ngoyo, ya berusaha capek kan. Makanya enaknya gimana teman-teman? Posisinya dari non linear, tapi gerakannya nggak kelihatan. Kelihatannya dari orang itu kayak kita berusaha keras, padahal enggak. Orang ngiranya gitu. Tapi dari kitanya enjoy aja jalani. Nyaman, nyaman gitu. Kayak contoh aku ya. Contoh Fernando ini. Belajar dari dulu apa-apa aja yang dipelajari. Mungkin orang nggak sanggup, tapi aku bisa gitu kan. Tapi karena aku enjoy. Nah, tadi ini makanya gini, Kak Cel Mochi ya. Aku panggilnya Mochi aja deh. Cel Mochi. Aku panggilnya Mochi aja ya. Jadi Mochi gini ya. Yang penting itu posisi. Nah, di malam hari ini sebenarnya dari sebelum-sebelumnya udah ngajarin posisi kan. Posisi itu paling penting. Teknik apapun itu dimulai dari posisi. Niat. Ya, dari posisi baru niat, intensi. Kalau kita hanya cenderung fokus pada teknik, itu melenceng. Itu ya. Ini perlu disadari terlebih dahulu karena dari posisi. Posisi kita saat ini untuk manifestasi non-linear. Karena sebelumnya kan mungkin untuk yang Ho'oponopono, untuk penyembuhan, itu sama sih, efeknya sama, cuman lebih ke spektrum mana, pemaafan diri sendiri, clearing, terapi gitu. Nah, posisi kita di sekarang di manifest, gitu ya. Untuk di manifest, sebenarnya ada kata-katanya. Contoh misalnya, aku bersedia dulu, aku bersedia menerima gitu. Terus nanti di sini aku tidak menolak apapun yang aku akan jalani. Terus nanti aku sekarang telah siap menerima apapun yang terjadi. Itu. Aku setelah siap menerima mobil Mercedes yang aku inginkan dengan warna merah atau dengan warna silver gitu. Di sini aku menyadari seutuhnya apapun yang telah kujalani sepanjang hidupku. Di sini sekarang aku menyadari bahwa aku memiliki ketakutan, kekhawatiran atas pandangan orang lain terhadap diriku ketika aku mendapatkan apa yang aku inginkan ini. Gitu-gitu. Jadi ada kata-katanya ya kalau misalnya mau diteruskan. Cuman itu coba aliri saja sesuai dengan intuisi dan kreativitas. Biasanya ketika sudah enjoy netral, yang muncul hanya bayangannya aja, males berkata-kata karena udah terbiasa di periferal. Makanya tadi um, prakteknya awal pakai periferal yang gini. Itu terus pandangannya juga pandangan meluas. Kalau udah terbiasa di pandangan meluas tuh kayak udah satori apa ya? Satori itu gimana jelasinnya ya? Bahkan kita sadar saat dipanggil pun tapi ngapain merespon gitu. Dia ada di gelombang gamma.
bukan di gelombang beta yang ribut. Kesadaran kita itu berada di gelombang gamma. Dari posisi itu, lebih enaknya mengalirkan intuisi, entah dari, mungkin latihannya awal-awal pakai kata-kata, tapi kalau udah terbiasa ya udah tinggal jalani aja. Yang penting niat, kesadaran, entah bayangannya muncul atau enggak, yang penting kan ada sensasi, rasa, niat yang tadinya membayangkan apa yang kita inginkan, lalu kita tapping, 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 selesai, udah selesai gitu aja. Tanpa perlu dipusingkan lagi apapun kata-katanya. Nanti pun kalau misalnya mau belajar afirmasi, dari manifestasi nonlinear, afirmasi itu hanya untuk ya mengantarkan dari posisi 3 dimensi ke 5 dimensi. Oke. Mungkin nanti itu akan kita bahas di kemudian hari atau di minggu depan ya. Kita akan bahas nanti judul minggu depan, manifestasi 3 dimensi ke 5 dimensi. Dah gitu. Menyambung apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir. Sudah malam ya. Terima kasih sekali. Ini paling malam kayaknya ya. Terima kasih pada teman-teman yang semuanya sudah hadir. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, saya undur diri. Silakan teman-teman beristirahat. Ya, ada lagi? Oke, jika nggak ada, sama-sama Ayah Ramafa. Oke ya, aku presensi satu-satu. Kak, itu yang teknik Oponopono berapa kali ya? Oponopono, bentar. Sama-sama semuanya. Sama-sama. Ya, Kak Moci gini ya. Ho'oponopono itu esensinya yang tadi, mantra. Ada mantranya. Itu panjang sih bahasanya. Tapi mantra inti esensinya mantranya itu yang saya maafkan saya minta maaf, terima kasih, dan saya cinta kamu. Kalau tapping, tadi namanya EFT, bebas. Mungkin ya, Ho'oponopono, karena kemarin aku prakteknya gabung ya, Ho'oponopono, EFT. Tapi kalau tapping-tapping tadi namanya EFT. Di Indonesia lebih dikenal namanya SEF, SEFT, itu yang di bawah namanya Pak Faiz Ahmad Zainuddin. Nah, jadi itu tadi bebas. Kalau misalnya mau sekali cukup, atau 2 kali pengulangan. Udah selesai, setelah itu istirahat. Baik, kalau misalnya merasa belum bisa maafin diri sendiri, atensinya dari posisi, intensinya juga dari posisi untuk pembersihan, memaafkan diri sendiri. Iya. Ketika aku lihat verifier, aku diriku transparan dan punggungku berlobang ya. Nggak apa-apa, itu fenomenanya sadari aja. Kalau misalnya masih ada fenomenanya, itu diteruskan aja prakteknya sampai itu Anda yang sadar bahwa Anda yang nomenanya, kamu yang nomenanya, yang melihat semua semua tayangan bahwa sumbernya adalah dirimu, bukan tubuhmu, bukan punggung, bukan apa, tapi diri. Nah, itu mau dialami. Ho'oponopono harus 108 kali. Kalau pengulangan itu ya, gini, misalnya kalau pakai teknik, contoh kenapa meditasi Bhairava Tantra itu ada 112. Karena dari setiap esensi, apakah itu pengulangan, dari sisi meditasi, itu pengulangan jedanya. Tetapi kalau misalnya dari sisi ini, kalau dari sisi variasi, itu berbeda-beda. Kalau untuk alasan 108 kali, aku nggak tahu. Mungkin ada sumber lain yang mengatakan itu. Tapi kalau misalnya untuk pengulangan, 21 kali 3. Berapa 21 kali 3? Itu pun nggak, mungkin ditambah lagi sampai 108. Tapi intinya kalau pengulangan ya diulang, tapi jangan terjebak pada pengulangan itu, oke? Sehingga merasa bahwa tidak ada cara lain selain dengan cara itu. Padahal cara lain banyak. Oke? Jadi sampai melihat kabut saja dan tidak ada yang terlihat ya. Sampai benar-benar kamu yang tahu, bukan lagi soal kabut,
Bukan lagi soal yang terlihat maupun tidak terlihat, sampai kamu yang tahu bahwa oh ternyata ini adalah objek dari kesadaranku. Ini pun tapi bisa jadi bias. Takutnya bagi pikiran ini pencarian. Intinya sampai berhenti, sampai selesai, oh aku yang sudah selesai. Nanti fenomena apapun yang tayang, itu nggak masalah lagi. Itu hanya sebuah objek. Oke ya? Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Ayah Ramafa, Sitaku, Kajau, Kun, Kusin Burhadi, SH, Mary, Laura, Eli Gusriati, Din, Rahman Nadat. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Selamat malam. Ya, sama-sama juga. Terima kasih. Selamat beristirahat. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.